Shalom, selamat pagi semuanya. Anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita Cepel Pagi. Ibu berharap semua anak kami dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun ya. Tetap semangat ya, meskipun kita saat ini pembelajarannya ada yang belajar di sekolah ataupun ada yang belajar di rumah. Tapi Ibu berharap kita semua tetap semangat ya. Kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yuk, pagi hari ini kita akan mulai cepel. Tapi sebelum kita mau angkat satu lagu pujian, kita mau berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan masih terus memelihara kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, sehingga kami ya Tuhan dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam sukacita yang daripada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan cepel bersama-sama. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami ya Tuhan dapat beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Dalam nama Yesus Kristus kami akan cepel, kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saat ini Ibu ajak untuk semua bangkit berdiri. Kita mau angkat satu lagu pujian. Kita mau menyanyikan Mendidih di Hatiku. Ibu berharap kita semua menyanyikan dengan semangat ya. Yuk kita mau bernyanyi Mendidih di Hatiku. Firman Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman kita mau angkat satu lagu pujian, Ku Bersyukur Bapa.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah saat ini maupun yang ada di perjalanan, bahkan yang ada di sekolah. Biarlah mereka Tuhan menjadi anak-anak yang rindu untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bahan untuk chapel hari ini terambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 13. Sekali lagi. Kejadian 13 ayat 1 sampai 13. Mari kita sama-sama baca ya. Bu Yurni baca dari sini, anak-anak juga baca dari rumah. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Baik, sampai ayat 13 aja ya. Anak-anak bisa melanjutkannya nanti sampai ayat 18. Nah, hari ini kita belajar dari firman Tuhan tentang Bapak Abram dan Lot ya. Nah, Bapak Abram ini dia memiliki keponakan. Nah, ponakannya ini bernama Lot. Mereka bersama-sama tinggal di suatu daerah ya, di suatu tempat. Nah, karena mereka memiliki kekayaan yang sangat banyak, Bapak Abram juga punya ternak yang banyak. Nah, punya perak dan punya emas. Nah, begitu juga dengan Lot, dia juga punya ternak yang banyak. Karena mereka punya ternak yang banyak, jadi tempat yang mereka tempati itu atau daerah yang mereka tinggal itu sudah tidak cukup lagi untuk mereka tinggal. Ya, jadi karena mereka sudah tidak cukup lagi tempat mereka itu untuk mereka tinggal, maka suatu hari terjadilah pertengkaran. Nah, pertengkaran ini bukan pertengkaran Bapak Abram dengan Lot, bukan. Tapi pertengkaran ini antara para gembala Bapak Abram dan Lot ya. Gembala ini yaitu yang menjaga kawanan ternak. Nah, disebut gembala ya nak ya. Mereka bertengkar. Kenapa bertengkar? Karena mereka memperebutkan mata air untuk diberi minum kepada ternak-ternak mereka. Nah,
karena mereka bertengkar, jadi Bapak Abram mendengar pertengkaran antara gembalanya dengan gembala Lot. Jadi Bapak Abram ini orang yang tidak suka ribut, tidak suka berkelahi, tidak suka berantem, tidak suka bertengkar. Jadi dia memutuskan supaya Lot mengambil atau memisahkan diri dengan dia karena tempat mereka sudah tidak cukup lagi untuk mereka tinggal bersama. Jadi Bapak Abram memberikan pilihan kepada Lot. Ayo Lot, kamu pilih. Mana yang daerah kamu pilih? Terserah, kamu pilih duluan deh. Nggak apa-apa, katanya gitu. Kalau kamu mau pilih ke kanan, aku pilih ke kiri. Kalau kamu mau pilih ke kiri, aku pilih ke kanan. Nah, ketika Bapak Abram menyampaikan itu kepada Lot melihat, melayangkan pandangnya, melihat di mana ya aku harus pilih ya, mana ya tanah yang subur ya. Dia seperti itu, dia lihat, lalu dia lihat, oh ternyata ada tanah. Di mana? Di lembah Yordan. Oh di sebelah sana, di lembah Yordan itu ternyata banyak airnya. Oh pasti ini tanahnya pasti subur. Nah dia pilih di situ. Baik paman, saya akan memisahkan diri dari paman. Saya akan pilih lembah Yordan. Lalu Bapak Abram mendengar itu, dia tidak marah. Baik, jika itu pilihan kamu, silakan kamu pindah ke arah sana. Lalu dari cerita ini kita diingatkan kembali supaya apa? Nah, temanya hari ini sahabat memberi damai ya, sahabat memberi damai. Artinya kita anak-anak, ibu-ibu guru, orang tua memberi damai bagi orang yang berada di dekat kita ya, seperti Bapak Lot. Jadi dia memberi damai kepada orang-orang yang ada di sekitarnya termasuk Lot. Sekarang bagaimana dengan anak-anak? Dengan kisah cerita tentang Bapak Abram ini kita belajar supaya kita juga belajar menjadi anak-anak yang memberi damai ya. Jadi dimanapun kita berada, baik kita ada di rumah, baik kita ada di sekolah, baik kita ada di gereja, baik kita ada di rumah tetangga, baik kita ada di rumah keluarga. Nah, kita menjadi anak-anak yang membawa damai, memberi damai, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita itu menjadi senang, tenang. Jadi mereka suka berada di dekat kita. Oke? Nah, itu firman Tuhan hari ini. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Apakah anak-anak ini sudah memberi damai di rumah? Bagaimana? Anak-anak yang punya adik di rumah, apakah selalu berdamai? Pernah berantem? Pernah. Tapi jangan sampai apa? Jangan sampai berlarut-larut, berantem terus setiap hari. Tidak ya. Harus memberi contoh yang baik buat adiknya. Harus memberikan contoh, jadi contoh. Memberi contoh kepada adiknya, memberitahukan yang baik. Ini loh dek, kita nggak boleh berantem hanya gara-gara mainan, rebutan, ya enggak ya, nggak boleh begitu ya. Jadi anak yang memberi damai. Nah sekarang yang adik-adiknya juga tidak boleh, karena dia adik paling kecil, dia egois, mementingkan diri sendiri. Tidak ya, harus bermain bersama, harus sopan, seperti itu ya sayang ya. Jadi hari ini firman Tuhan diingatkan supaya kita menjadi anak-anak yang memberi damai. Oke. Siapa yang siap menjadi anak yang memberi damai? Boleh angkat tangannya.
Wah, banyak sekali. Oke, nah, anak-anak angkat tangan. Tuhan Yesus lihat dari surga. Oke ya, baik. Mungkin firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Belajarlah untuk menjadi anak-anak yang memberi damai ya. Amin. Amin semuanya. Amin ya anak-anak ya. Yuk, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Ibu Guru yang sudah menyampaikan firman pagi hari ini. Kiranya firman yang kita dengarkan pagi hari ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk, sebelum kita mau menutup chapel kita pagi hari ini, kita mau angkat satu lagu pujian, Kunyanyi Hosana. Kunyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Kunyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Kunyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Kunyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Sebelum kita mau mengakhiri chapel kita pagi hari ini, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, karena Tuhan terus memberikan yang terbaik buat bagi kami. Firman-Mu yang boleh kami terima pagi ini ya Tuhan, kiranya dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak didik kami dimanapun mereka saat ini belajar, saat ini berada. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah kepada anak didik kami ya Tuhan, kesehatan, kepintaran, kebaikan yang daripada Tuhan, sehingga mereka ya Tuhan dapat bersuka cita di dalam melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka saat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua dari kelas 1 sampai kelas 6, Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan, Engkau yang memberikan kepada mereka kesehatan, kesabaran, kebaikan, dan murah rezeki ya Tuhan, agar mereka ya Tuhan senantiasa bersuka cita di dalam mendidik dan mendampingi anak-anak kami yang belajar di rumah. Berikan kami ya Tuhan kerjasama yang baik antara guru dan orang tua di dalam membimbing anak-anak kami, sehingga kami percaya bahwa anak-anak kami nanti menjadi anak-anak yang berhasil di hadapan orang tua, masyarakat, terlebih di hadapan-Mu ya Tuhan. Semuanya kehidupan kami ya Tuhan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih dan berkat-Mu yang sungguh melimpah dalam hati kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk melayani Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.